Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak hebat Ibu kelas 4A dan kelas 4B, serta mama papa hebat semua yang ada di rumah. Hari ini kita belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini nanti melalui tayangan video atau kalian setelah menyimak tayangan video ini diharapkan peserta didik dapat melaporkan hasil wawancara menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tulis, mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif, diantaranya ada angin, air, matahari, panas bumi, dan bahan bakar organik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak hebat Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak dalam penggunaan air sebagai upaya untuk melestarikan atau menjaga lingkungan. Tentu kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan coba, berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam satu hari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik yang ada di dunia ini. Padahal, persediaan minyak bumi dan batu bara sangat terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak dapat diperbarui atau tidak ada lagi. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Sekarang kita belajar mengenai sumber energi alternatif. Ya, yang pertama adalah matahari. Kemudian ada sumber energi alternatif berasal dari angin, air, panas bumi, gelombang laut, serta biomasa. Disimak penjelasannya satu persatu ya. Yang pertama adalah sumber energi matahari. Sudah sering sekali kita bahas bahwa energi merupakan sumber energi yang utama. Matahari adalah sumber energi yang utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, kemudian menjemur pakaian, dan sebagainya. Kemudian ada angin. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin yaitu gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Selanjutnya yaitu energi air. Ya, kemarin kita sudah bahas air yang deras merupakan energi gerak. Energi gerak itulah yang dimanfaatkan untuk membangkitkan atau pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, PLTA dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendungan tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras, kemudian untuk memutar generator pembangkit listrik. Selanjutnya adalah energi panas bumi atau geotermal. Merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang kita ketahui berbentuk seperti bola sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan dan pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber energi panas yang sangat besar, pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah yang dekat dengan lempeng tektonik.
Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Selanjutnya, energi gelombang laut. Energi gelombang laut atau gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi inilah yang dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari hewan, tumbuhan. Kemudian bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan biasanya diantaranya tumbuhan yang berbiji, yang mengandung banyak minyak seperti biji bunga matahari, biji jarak, kelapa sawit, dan kacang-kacangan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel yang dapat digunakan untuk menggantikan solar, ya. Untuk selanjutnya, tadi kan anak-anak hebat ibu sudah mendengarkan penjelasan mengenai berbagai energi alternatif. Setelah itu coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Yang kedua, tulislah apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Selanjutnya, adakah energi atau sumber energi alternatif di sekitar tempat tinggal kalian? Silahkan berikan contohnya. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan biogas kotoran sapi? Terakhir, mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Untuk selanjutnya nanti kalian silahkan menuliskan laporan atau sebuah laporan hasil wawancara mengenai kewajiban manusia dalam menjaga lingkungan. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian. Kalian dapat bertanya kepada mama, papa, kakak, atau anggota keluarga yang lain yang ada di rumah. Jadi yang tadi untuk IPA-nya, pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab, kemudian ada laporan hasil wawancara. Yang terakhir seperti Ibu katakan bahwa setelah Ibu rapat pada hari Kamis kemarin, insya Allah memang kalian akan melaksanakan AKM pada bulan Oktober, ya. Jadi mulai dari sekarang memang kita harus mempersiapkan diri kalian dalam menghadapinya, ya. Salah satu contohnya adalah latihan, ya. Jadi untuk itu kalau kemarin AKM numerasinya nomor 5 yang ada di halaman 126, hari ini buku AKM numerasi halaman 126 hanya nomor 6-nya saja, ya. Jadi untuk itu hari ini menjawab pertanyaan IPA, menuliskan laporan hasil wawancara, kemudian latihan AKM numerasi. Tidak bosan-bosan Ibu katakan, yuk mari kita tingkatkan semangat belajar kita lagi, semangat menghadapi nanti AKM. Yang lebih dekat adalah PAT yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7. Ibu mohon kepada kalian dengan sangat persiapkan diri kalian, jaga kesehatan, kemudian tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.